Chapter 81 Elemen Bawaan. Apa yang kau butuhkan? Lin yang berhenti berjalan, bertanya dengan nada dan wajah polos. Kami akan memberimu kompensasi. Longgu hanya bisa menyerah karena mungkin rekan bisnis seperti Lin Yan akan menghilang dalam sekejap jika kerajaan bintang membuat kesalahan kecil. Dan tentu saja Longgu tahu bahwa asosiasi alkemis akan menerima rekan bisnis seperti Lin Yan dengan senang hati karena semua benda yang ditawarkan oleh Lin Yan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan. Semua kultivator di sana tidak bisa tidak terkejut karena sosok Longgu yang memiliki identitas penting di kerajaan bintang menyerah di depan seorang anak. Tetapi, memikirkan kembali bahwa Lin Yan memiliki token VIP Pavilion Long, semuanya menjadi lebih masuk akal. Oh, kompensasi seperti apa yang bisa diberikan oleh kalian? Tanya Lin Yan penasaran. Longgu terdiam sejenak. Setelah berpikir, ia pun akhirnya membuka suara kembali. Datanglah ke pusat bisnis kota dagang. Aku akan menunggumu di situ untuk membahas kompensasi yang kau inginkan. Apakah kau setuju? Undangan Longgu membuat Lin Yan sedikit terkejut. Tentu saja ia akan memberi wajah di saat seperti ini. Baiklah. Kami akan datang besok. Tetapi sebelum itu, lebih baik kau mematahkan tangannya. Jika tidak, kami akan membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan seseorang menghina anggota keluargaku pergi begitu saja. Longgu tidak berbicara. Ia langsung mengibaskan lengannya dan sebuah pedang muncul lalu menebas sebelah lengan Zubo. Arregegegehah. Zubo berteriak histeris karena tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. La tidak menyangka bahwa Longgu akan langsung setuju dengan permintaan Lin Yan. Tentu Longgu setuju bukan karena permintaan Lin Yan, tetapi itu untuk menyelamatkan nyawa Zubo karena Longgu tahu bahwa Lin Yan tidak berkedip sedikit pun saat membunuh Tuan Muda Klan Yi. Lin Yan mengangguk puas melihat ketegasan Longgu walaupun ia sebenarnya tahu bahwa Longgu mencoba menyelamatkan nyawa Zubo. Silahkan nikmati hidangan di restoran bintang tanpa biaya apapun. Aku menunggumu di pusat bisnis kota dagang. Setelah mengatakan itu, Longgu membawa Zubo pergi lalu setelah memerintahkan pelayan agar membereskan mayat dan memberi pelayanan istimewa kepada Lin Yan dan Huan Kai. Tidak ada lagi yang mencoba untuk mengusik Lin Yan dan Huan Kai karena kejadian tersebut. Tentu mereka sadar bahwa seseorang yang sangat dihargai oleh anggota keluarga kerajaan bukanlah seseorang yang sederhana walaupun masih terlihat sangat muda. Lalu Lin Yan dan Huan Kai pun menikmati hidangan yang mereka pesan dalam porsi yang sangat banyak. Tentu saja bukan karena itu gratis, tetapi karena nafsu makan mereka berdua yang telah tumbuh ke tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah Lin Yan dan Huan Kai selesai menikmati hidangan, mereka keluar dari restoran bintang dan memasuki sebuah penginapan di dalam kota untuk beristirahat karena hari sudah malam. Saat berada di dalam ruangan yang terlihat cukup mewah, Lin Yan duduk di sebuah bantalan nyaman. La mengeluarkan sebuah benda yang merupakan alat untuk memeriksa unsur bawaan seseorang di dalam akar spiritual. Apakah kamu ingin melihat kedekatan unsur milikmu, Yaner? Huan Kai yang sedang bersantai, bertanya saat melihat Lin Yan mengeluarkan benda yang tampak seperti lempengan emas yang memiliki lubang bulan di tengahnya.
Ya kakak. Dengan ini aku akan mengetahui sumber daya atau manual seperti apa yang harus kupergunakan untuk kultivasiku. Lin Yan mengangguk kecil. Huan Kai tidak bertanya kembali. La tidak ingin menggunakan benda itu karena ia tahu bahwa kedekatan unsur bawaannya adalah elemen bayangan. Lin Yan berkonsentrasi lalu menyalurkan ki yang berasal langsung dari akar spiritualnya. Lempengan emas itu bergetar sedikit lalu di tengah-tengahnya yang merupakan sebuah lubang, terlihat percikan listrik berwarna hitam. Zur, zur. Percikan listrik itu membentuk sebuah bola hitam pekat lebih besar dari sebuah kacang dengan sengatan listrik setiap saat. Lin Yan menatap unsur bawaan miliknya dengan tatapan heran. Bahkan Huan Kai juga merasa heran dengan elemen bawaan milik Lin Yan. Elemen petir. Tetapi, kenapa itu berwarna hitam? Huan Kai yang merasa heran, tidak bisa tidak bertanya. Petir hitam. Apakah ada elemen bawaan seperti itu? Lin Yan juga heran. Sebab, dari semua buku yang telah ia baca, elemen petir itu berwarna biru keputihan. Kadangkala, beberapa kultivator memiliki elemen petir berwarna merah atau kuning. Tetapi itu ketika seorang kultivator telah mengolah manual khusus yang membuatnya berubah. Tetapi elemen bawaan mereka tetap petir berwarna biru keputihan. Yaner, lihat itu. Yang aku tahu, ketika memeriksa elemen petir bawaan, sesuatu seperti bola itu tidak akan muncul. Huan Kai menunjuk ke arah bola seukuran lebih besar sedikit dari biji kacang yang berwarna hitam. Ya. Biasanya elemen bawaan petir hanya akan memercikkan listrik setiap saat tanpa membentuk sesuatu karena unsur itu tidak memiliki bentuk tetap. Lin Yan setuju dengan perkataan Huan Kai. Sebuah elemen membayangkan karakteristiknya saat diperiksa. Seperti unsur api misalnya. Ketika mengetes elemen bawaan, itu akan terlihat seperti api pada biasanya. Tetapi kali ini unsur bawaan Lin Yan terlihat sangat aneh dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Apakah ini tanda bahwa kau suatu hari nanti bisa menggunakan elemen petir untuk membuat sebuah bola untuk menyerang? Atau mungkin bisa menyenangkannya untuk memiliki bentuk lain? Tanya Huan Kai ketika memikirkan tentang bentuk elemen milik Lin Yan. Lin Yan juga memikirkan hal itu, apakah itu mungkin atau tidak. Karena, setiap pengguna elemen tertentu akan mampu menggunakan hal seperti itu. Tetapi itu juga harus didasari oleh teknik atau manual. Seperti elemen api. Ketika seorang kultivator sudah leluasa menggunakan elemennya, itu akan bisa menciptakan bola api. Tetapi untuk bola petir, itu tampak seperti hal yang mustahil karena sifat elemen petir biasanya tidak bisa dipadatkan seperti api yang membentuk bola. Tidak masalah. Suatu hari nanti aku akan tahu apa maksud dari bentuk ini. Lin Yan tidak lagi mempermasalahkannya. Ia berhenti menyalurkan ki miliknya agar lempengan emas itu berhenti bekerja. Lin Yan menatap ke arah Huan Kai sejenak dan Huan Kai langsung berbicara karena tahu apa maksud dari tatapan adik kecilnya itu. Aku sudah pasti memiliki elemen bawaan bayangan karena semua anggota klan Huan seperti itu tanpa terkecuali. Lin Yan terkekeh mendengarnya. Ia pun menyimpan alat itu lalu mengeluarkan 500 batu spiritual. Untuk malam ini, kita akan berkultivasi.
Kita berdua hampir menerobos tahap selanjutnya. Menggunakan batu spiritual ini, semuanya akan terpenuhi, ucap Lin Yan dan memberi 250 batu spiritual kepada Huan Kai. Huan Kai hanya mengangguk setuju. Mereka berdua pun mulai berkultivasi dan yakin dalam waktu 1 malam, keduanya akan menembus tahap selanjutnya tingkat Xiantian. Chapter 82 Xiantian tahap kedua. Kota Dagang. Dalam 1 malam ini, Lin Yan dan Huan Kai telah berencana untuk menembus tahap selanjutnya dalam kultivasi. Jumlah batu spiritual yang digunakan oleh Lin Yan dan Huan Kai sama. Tetapi tubuh mereka berdua membutuhkan sumber daya yang berbeda untuk meningkatkan kultivasi. Namun, Lin Yan yakin bahwa dengan jumlah 250 batu spiritual, ia dan Huan Kai akan mampu menembus tahap selanjutnya. Itu disebabkan oleh keduanya telah diambang batas untuk menerobos juga. Jika tidak, mungkin keduanya butuh sekitar 1000 batu spiritual untuk menembus. Saat sedang menyerap batu spiritual yang ada di hadapannya, Lin Yan merasakan bahwa akar spiritual miliknya perlahan diperkuat. Sekarang ia sadar bahwa batu spiritual sangatlah penting untuk tingkat Xiantian. Jika ia terus menggunakan batu spiritual, akar spiritual miliknya pasti akan memiliki elemen bawaan yang sangat kuat. Juga, ketika menyerap ki di batu spiritual itu, ia merasakan bahwa ki tersebut memperkuat meridiannya juga. Jika aku memiliki banyak batu spiritual, kemungkinan kultivasiku di tingkat Xiantian akan sangat luar biasa. Ketika menembus alam roh, sudah pasti kekuatan elemen yang bisa aku kerahkan sangatlah kuat. Batin Lin Yan. Tetapi itu hanya untuk dirinya yang memiliki tubuh unik, dan tidak untuk orang lain karena persyaratan menggunakan batu spiritual sangatlah ketat. Jika seorang kultivator terus-menerus menggunakan batu spiritual untuk meningkatkan kultivasi, sudah pasti fondasi tubuh akan tampak sangat berantakan. Tentu saja tubuh harus beradaptasi dalam peningkatan kekuatan agar fondasi tidak rusak. Itulah sebabnya kakek dan nenek Lin Yan selalu menekankan agar tidak terlalu terburu-buru dalam menerobos kultivasi. Tetapi, setelah sesuatu di tubuh Lin Yan tampak telah terbangun, hal itu tidak lagi menjadi masalah bagi Lin Yan karena tubuhnya secara naluriah mengkonsumsi setiap bit energi yang masuk ke tubuhnya. Itu tampak seperti tubuh Lin Yan terlihat khusus untuk melahap energi tertentu dan menggunakannya untuk memperkuat tubuh juga kultivasinya. Jika kultivator lain mengetahui tentang tubuh Lin Yan, bisa dipastikan bahwa Lin Yan akan dijadikan sebagai subjek eksperimen untuk mencari rahasia tubuh seperti itu. Waktu terus berlalu. Dan tanpa Lin Yan dan Huan Kai sadari, hari sudah mulai terang. Di hadapan Lin Yan terlihat hanya beberapa batu spiritual yang tersisa dan yang lainnya telah berubah menjadi batu yang tampak seperti cangkang tipis. Sudah dapat dipastikan bahwa itu akan berubah menjadi abu ketika disentuh. Di sekitar tubuh Lin Yan, tampak ki yang terus mengelilinginya. Tidak lama kemudian, ki itu perlahan berputar dan masuk kembali ke dalam tubuh Lin Yan. Ketika itu terjadi, Lin Yan membuka matanya dan menaikkan sudut bibirnya. Baru saja menembus tingkat Xiantian tahap kedua hanya dalam 1 malam saja. Sesuai dugaan,
Aku telah menembus tahap selanjutnya. Gumam Lin Yan dan memperhatikan Huan Kai yang masih berkultivasi. Hanya dengan melihat jumlah batu spiritual di hadapan Huan Kai, Lin Yan tahu bahwa kakaknya butuh waktu sekitar 1 jam lagi agar selesai. Lin Yan membiarkan Huan Kai saat ini dan mengeluarkan misi Reng A yang mereka jalani. Saat membaca ulang detail misi, Lin Yan tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, akan sulit untuk menyelesaikan misi. Sebab, biasanya, hanya para murid tingkat Xiantian tahap ke-7 ke atas yang mengambil misi kelas A. Karena tenggang waktu misi yang tidak disebutkan, itu membuat Lin Yan akhirnya mengambil misi. Dan juga, nama tempat misi dilakukan membuat Lin Yan tertarik. Misi sebenarnya adalah menyelidiki pusat lembah naga yang konon dikatakan sangat berbahaya. Sudah banyak kultivator tingkat alam roh yang menghilang di tempat itu. Karena hal itu, kota terdekat dengan lokasi misi yaitu kota Zhu pun akhirnya mengeluarkan misi untuk menyelidiki lembah naga. Dalam beberapa tahun, misi itu belum selesai sama sekali dan tidak ada yang tahu apa rahasia sebenarnya dari lembah naga. Suara aneh sering terdengar dari lembah naga dan itu seperti sebuah raungan seekor naga yang membuat namanya menjadi seperti itu. Awalnya, misi itu dikategorikan sebagai misi kelas B. Tetapi, karena sampai saat ini belum ada yang menyelesaikan misi, akhirnya tingkat kesulitan misi dinaikkan menjadi misi kelas A. Bahkan klan Zhu yang berada di kota Zhu ingin menaikkan tingkat kesulitan misi menjadi misi kelas S agar banyak kultivator kuat yang mencoba menyelesaikan masalah itu. Klan Zhu tidak tahan lagi dengan keluhan para penduduk di kota Zhu karena banyak orang yang hilang ketika mendekat ke lembah naga. Ini memang misi yang berbahaya. Ketika mengambil misi ini, aku tahu bahwa kami harus meningkatkan kultivasi terlebih dahulu. Dengan 4.500 batu spiritual yang tersisa, aku paling tidak akan mencapai tingkat Xiantian tahap ke-4 dan kakak mencapai tingkat Xiantian tahap ke-6. Itu pun jika batu spiritual mencukupi. Dan untuk membuat sumber daya Empu menaikkan kultivasi kami ke level itu, mampu hanya ada satu cara, yaitu memeras Longgu yang hari ini akan memberikan kami kompensasi. Lin Yan menyeringai memikirkan ia terlihat seperti anak yang selalu suka merampok. Tetapi dunia kultivator adalah tempat yang kejam. Ia tidak perlu memikirkan situasi orang lain yang akan mengalami kerugian. Lin Yan juga tidak seenaknya untuk merampas apa saja yang ia lihat. Tetapi ia melakukan ini kepada orang-orang yang mencoba untuk memprovokasinya. 1 jam kemudian, Huan Kai pun selesai berkultivasi. Sesuai dugaan, Huan Kai telah mencapai tingkat Xiantian tahap ke-4. Setelah itu, keduanya pun langsung pergi ke pusat bisnis kota dagang untuk menemui Longgu meminta kompensasi sekaligus mencari sesuatu yang menarik. Di sisi lain kota datang, Zubo yang telah kehilangan lengan saat ini selalu memasang wajah marah. Kedua anggota klannya yang lain pun tidak berani berbicara lagi karena tidak mau terkena imbasnya. Sialan. Bocah itu akan menerima akibatnya. Zubo sudah menaruh dendam yang sangat besar terhadap Lin Yan dan Huan Kai. Hanya ada satu cara membereskan mereka. Zubo pun menatap ke arah dua anggota klannya lalu memberi perintah dengan nada yang sangat dingin.
Sewa anggota kelompok kalajengking merah. Bayar mereka dengan harga tinggi untuk membereskan kedua anak itu. Keduanya terkejut mendengar perintah Zubo. Tidak akan mereka sangka bahwa Zubo akan menyewa kelompok kalajengking merah. Kelompok kalajengking merah adalah kumpulan kultivator tingkat tinggi yang tidak terkait dengan organisasi ataupun klan manapun. Kelompok itu menerima misi sebagai pembunuh bayaran dengan persentase keberhasilan 60%. Semakin tinggi bayaran, semakin tinggi persentase keberhasilan misi. Kali ini, Zubo menyewa anggota kelompok tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Sudah pasti bahwa kelompok kalajengking merah akan mengirim anggota mereka yang kuat untuk menyelesaikan misi. Lin Yan yang sedari awal memperhatikan Zubo sewaktu di restoran bintang, sudah tahu kejadian seperti ini akan terjadi. Tetapi ia sudah membuat persiapan. Dan kali ini, ia akan mencoba memeras klan Zhu karena mencoba memprovokasinya. Chapter 83 Kesalahan Kedua. Siang hari, Lin Yan dan Huan Kai pergi ke pusat bisnis kota dagang untuk menemukan Long Gu. Kota dagang ramai seperti biasa. Tidak ada hari di kota itu yang tidak sibuk oleh para pedagang dari berbagai kota kecil, sedang dan desa-desa. Sambil berjalan menuju tempat tujuan, tentu saja Lin Yan akan memperhatikan semua hal yang dijual. Tetapi, sampai ke pusat bisnis kota dagang, tidak ada yang menarik minat Lin Yan sama sekali. Bisa dikatakan, banyak benda yang berharga tetapi tidak cocok untuk digunakan olehnya. Apa yang kau inginkan sebagai kompensasi dari Long Gu, Yanet? Tanya Huan Kai penasaran. Batu roh. Kita membutuhkannya dalam jumlah yang sangat besar karena itu adalah sumber daya paling cocok untuk tingkat Xiantian. Tanpa itu, akar spiritual kita tidak akan terlalu kuat setelah melakukan evolusi. Balas Lin Yan. Huan Kai tampak merenung sejenak. Ia juga tentu saja setuju walaupun ia merasa tidak terlalu baik menggunakan batu spiritual terus-menerus untuk meningkat kultivasi. Tetapi ia tidak tahu bahwa Lin Yan tidak memiliki kendala sama sekali dengan hal seperti itu karena tubuh uniknya. Tidak lama kemudian, Lin Yan dan Huan Kai tiba di sebuah bangunan tertinggi di kota itu. Bangunan itu tidak hanya tinggi tetapi juga sangat luas. Terlihat ratusan atau bahkan hampir ribuan orang yang keluar masuk setelah melakukan urusan mereka di dalam. Ketika masuk, Lin Yan sedikit terkejut karena di dalam tempat itu tampak seperti sebuah toko yang menjual berbagai hal. Bagaimana cara kita menemukan Long Gu? Lin Yan berkerut sedikit saat melihat suasana di tempat itu. Dia pasti berada di lantai paling atas. Huan Kai berkata sambil menunjuk ke arah tangga yang sangat jauh. Lin Yan mengangguk kecil dan langsung pergi ke lantai paling tinggi. Ketika melewati lantai 2, tetap tidak ada benda yang menarik bagi Lin Yan. Bahkan di lantai ketiga pun tetap sama. Namun, ketika hendak naik ke lantai 4, ada penjaga yang menghalangi Lin Yan dan Huan Kai untuk terus naik. Berhenti. Tempat ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Penjaga itu berkata dengan nada dingin. Tanpa membalas, Lin Yan mengeluarkan token VIP Pavilion Long yang tidak jadi ia buang.
Penjaga itu berkerut sedikit karena tentu mengenal token yang ada di tangan Lin Yan. Tetapi ia tidak percaya sama sekali bahwa seorang anak akan memiliki token seperti itu. Apakah kau mencoba memalsukan token ini, nak? Kau pasti tahu konsekuensi dari melakukan itu. Lebih baik kau menyerahkan token itu sebelum aku melaporkan hal ini kepada atasan. Juga, kau harus membayar kompensasi karena mencoba meniru token itu. Penjaga yang tidak tahu diri mencoba untuk meraup untung karena Lin Yan masih terlihat seperti anak-anak. Oh, tampaknya kita akan mendapatkan untung lebih banyak kali ini, ya Ner. Huan Kai menyeringai kejam. Lin Yan hanya menaikkan sudut bibirnya karena tahu apa maksud dari kakaknya. Ia menatap penjaga dengan tatapan santai seperti biasa lalu menyerahkan token. Kompensasi apa yang kau inginkan? La tidak mencoba untuk berdebat tentang keaslian token atau semacamnya karena itu terlalu merepotkan. Penjaga itu menyeringai lalu menjawab, kau harus membayar 1000 koin emas. Jika tidak, jangan salahkan jika kau menderita. Ancam penjaga itu. Lin Yan tidak berkomentar sama sekali lalu menyerahkan sebuah cincin ruang yang berisi 1000 koin emas. Ini. Tapi katakan pesanku kepada Longgu. Bisnis kita telah selesai. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun langsung pergi bersama dengan Huan Kai yang membuat penjaga itu bingung. La tentu tidak heran tentang nama Longgu yang dikenal oleh Lin Yan karena hampir semua orang yang ada di kota dagang mengenal namanya. Namun, dari kejadian ini, keluarga kerajaan pasti akan lebih menderita. Lin Yan dan Huan Kai hanya pergi dari tempat itu karena tidak ada urusan lainnya. Apakah kita akan langsung pergi ke kota Zhu? Tanya Huan Kai. Ya, tidak ada gunanya lagi untuk berada di kota ini. Kita bisa mencari batu spiritual di tempat lain. Dan tentu saja kita akan membalas perlakuan ini suatu hari nanti. Lin Yan tersenyum licik saat mengatakan itu. Huan Kai hanya terkekeh karena ia selalu merasa terhibur ketika Lin Yan bermain seperti rubah tua. Di pusat bisnis kota dagang, di bangunan sebelumnya tempat Lin Yan dan Huan Kai datang. Longgu merasa heran dari waktu ke waktu karena Lin Yan tidak kunjung datang. Apakah bocah itu tidak ingin mencari keuntungan dari peristiwa ini? Aku yakin bahwa masih banyak benda berharga di tangan bocah itu yang bisa membuat kerajaan bintang mendapatkan untung sangat banyak. Bahkan asosiasi alkemis juga mendapatkan manfaat yang sangat besar. Guna Longgu yang sedang berada di dalam ruangannya, di lantai 5. Setelah hari mencapai sore, Longgu merasa ada yang tidak beres dan memikirkan kemungkinan yang sama seperti saat Lin Yan memasuki restoran bintang. Tanpa membuang waktu, Longgu langsung keluar dari ruangannya dan bertanya kepada para penjaga apakah ada seseorang yang mencarinya. Karena di lantai 5 tidak ada, Longgu pun langsung turun ke lantai 4. Ketika ia sedang berjalan di tempat itu, ia mendengarkan diskusi beberapa penjaga. Hei lihat, aku tidak menyangka bahwa seorang anak akan mendapatkan token dari Paviliun Long dari suatu tempat. Anak itu terlihat sangat pengecut ketika aku mengancamnya. Dia dan satu wanita itu tidak berkata apa-apa ketika aku meminta kompetisi. Penjaga yang menghadang Lin Yan dan Huan Kai sebelumnya
berkata dengan nada yang sangat senang. Longgu menghentikan langkahnya dan wajahnya sedikit jelek. Lalu, apa yang diberikan anak itu sebagai kompensasi? Tanya penjaga lainnya dengan tatapan iri saat melihat token Pavilion Long. Sudah pasti rekannya itu akan mendapatkan hak tertentu ketika menyerahkan token itu kepada atasan mereka. Aku memintanya 1000 koin emas dan bocah itu tampak sedikit takut walaupun terlihat tenang di permukaan. Lalu, apa kau tahu apa yang dikatakan olehnya? Penjaga itu bertanya dengan nada mengejek. Apa? Bocah ingusan itu berkata kepadaku. Katakan kepada Longgu bahwa bisnis kita telah selesai. Sungguh bocah yang tidak tahu diri. Dia pikir dia siapa mengatakan hal itu. Sementara Longgu yang mendengar kata-kata itu tahu bahwa bawahannya mengacau kembali dan kini Lin Yan pasti berpaling dari kerajaan bintang dan bekerja sama dengan organisasi yang tidak terlalu disukai oleh kerajaan bintang. Asosiasi Alkemis. Longgu yang memiliki wajah biru bercampur merah, muncul seketika di depan penjaga itu. Tuan. Penjaga itu sedikit gugup. Tetapi ia sangat bersemangat. Tuan, aku menemukan sebuah token VIP Pavilion Long yang memungkinkan dicuri oleh seorang anak. Penjaga itu berkata dengan sedikit bersemangat sambil menyerahkan token. Melihat token itu, Longgu yakin bahwa itu milik Lin Yan karena ada beberapa perbedaan di antara token VIP Pavilion Long. Sangat baik, Longgu berkata dengan dingin. Penjaga itu awalnya senang tetapi sedikit bingung karena nada Longgu sangat dingin. Sangat baik karena kau telah mengusir mitra besar kerajaan bintang. Lanjut Longgu dengan niat membunuh yang begitu besar. Penjaga itu sangat pucat mendengarnya dan kini tahu ia telah mengusir rekan bisnis yang tidak akan ia harapkan. Sebelum penjaga itu meminta pengampunan, Longgu yang sangat marah pun mengibaskan lengannya. Bom! Penjaga itu meledak seketika. Longgu membunuhnya tanpa ampun karena kemarahan. Ia sadar bahwa kemungkinan akan ada hal buruk yang terjadi mengingat sosok Lin Yan yang sangat licik. Jika dia tidak bisa menjadi rekan, Longgu tentu membuat jalan lainnya, yaitu merampok Lin Yan. Tetapi ia tetap bersabar dan melaporkan hal ini kepada kerajaan terlebih dahulu. Chapter 84 Kelompok Kalajengking Merah. Di siang hari, Lin Yan dan Huan Kai pun keluar dari kota dagang karena tidak memiliki urusan di tempat itu lagi. Mereka berdua pun langsung menuju tempat misi dilakukan, yaitu Lembah Naga. Tidak jauh dari gerbang kota dagang, terlihat dua sosok yang memperhatikan Lin Yan dan Huan Kai keluar dari kota. Keduanya menatap Lin Yan dan Huan Kai dengan senyum kejam. Mereka berdua saling memandang lalu mengangguk kecil dan pergi dari tempat itu. Lin Yan dan Huan Kai tidak tahu kalau mereka berdua telah diperhatikan oleh beberapa individu yang tidak dikenal. Saat sedang dalam perjalanan, Lin Yan terus memikirkan cara untuk mendapatkan batu spiritual dalam jumlah yang besar agar kultivasinya serta akar spiritualnya menjadi lebih berkualitas. Dengan menggunakan batu spiritual, ia akan menjadi kuat lebih cepat tidak hanya dikultivasi saja karena baru spiritual itu sangat unik. Apakah kau masih memikirkan tentang mengumpulkan sumber daya? Tanya Huan Kai yang bergerak di sebelah Lin Yan.
Ia sudah sering mengerti tentang apa yang sedang dipikirkan oleh adik kecilnya itu. Ya, jika kita mengumpulkan batu spiritual dalam jumlah yang sangat besar, tidak akan sulit untuk meningkatkan kultivasi. Lin Yan mengangguk kecil. Tidak baik untuk menggunakan batu spiritual terus-menerus Yaner. Fondasi tubuh akan rusak jika melakukan itu. Huan Kai memperingati Lin Yan sambil menghela nafas panjang. Apakah itu benar? Aku tidak memiliki masalah sama sekali menggunakan batu spiritual dalam jumlah yang besar. Bahkan fondasi tubuhku juga tidak terpengaruh. Balas Lin Yan sedikit bingung karena tidak tahu bahwa tubuh kultivator lainnya tidak seperti dirinya. Apakah itu benar? Aku mengalami sedikit perubahan pada fondasi ketika menyerap batu spiritual dalam jumlah besar. Walaupun kali ini hanya sedikit, tetap saja ada sangat kecil efek negatif. Untukku, jika ingin menggunakan batu spiritual, harus memiliki jeda waktu tertentu agar fondasi tubuhku tidak memiliki retakan. Huan Kai berkata sambil menatap Lin Yan dengan tatapan heran. Lin Yan terkejut dengan pernyataan Huan Kai. Ia pun berpikir bahwa mungkin kekuatan aneh di tubuhnya yang melahap seperti jurang tak berdasar juga membuat efek samping dari energi yang diserap juga menghilang. Dan bayarannya, ia harus mengkonsumsi sumber daya jauh lebih besar di tingkat kultivasi yang sama. Karena itu, ia ingin menilai kembali apakah itu benar dengan cara mengkonsumsi batu spiritual dalam jumlah yang sangat besar sekaligus untuk melihat hasilnya. Coba bayangkan lagi, jika tidak memiliki masalah sama sekali. Kerajaan bintang yang kemungkinan memiliki batu spiritual dalam jumlah besar pasti memiliki sangat banyak ahli tingkat atas. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Huan Kai membalas dengan wajah sedikit cemberut karena merasa apa yang dikatakan oleh Lin Yan tidak mungkin sama sekali. Jika memang batu spiritual tidak memiliki efek samping, sudah pasti harga jual batu spiritual akan sangat tinggi juga. Tetapi nyatanya, batu spiritual masih terlihat memiliki harga terjangkau bagi para kultivator. Lin Yan juga sudah memikirkan hal itu dan merasa apa yang Huan Kai katakan benar. Tetapi ia ingin mencobanya ketika mereka beristirahat nanti di tempat tertentu. Aku akan mencobanya nanti apakah spekulasiku benar atau tidak. Hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Lin Yan yang membuat Huan Kai terdiam. Ketika mereka berdua terus bergerak dengan kecepatan lumayan tinggi, dua sosok yang mengawasi Lin Yan dan Huan Kai sebelumnya mengikuti dari belakang. Kerutan muncul di dahi Lin Yan karena merasakan ada yang mengikuti mereka. Tentu ia dapat mendeteksi mereka karena memiliki pelacakan yang sangat tinggi. Kakak, ada dua individu yang mengikuti kita. Lin Yan memperingati. Benarkah? Aku tidak merasakannya sama sekali. Balas Huan Kai lalu melanjutkan. Apakah mereka berdua kuat? Lin Yan menutup matanya ketika berhenti di salah satu pohon. Ia mencoba melacak dua individu yang masih lumayan jauh dari tempatnya berada. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan memasang ekspresi serius. Keduanya memiliki tingkat kultivasi Xiantian tahap kelima. Kenapa dua individu sekuat itu mengikuti kita? Tanya Huan Kai penasaran.
Tetapi ia sama sekali tidak takut dengan kultivator setingkat itu. Kemungkinan ini adalah pembunuh yang dikirim Zubo karena dia pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja. Dengan bisnis yang dia miliki, sudah pasti akan hal mudah untuk menyewa pembunuh bayaran. Lin Yan tersenyum kecil saat mengatakan itu. Oh, sungguh sampah tidak tahu diri. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Huan Kai. Tentu saja membereskan keduanya. Aku juga ingin mencoba apakah kekuatanku bisa menandingi tingkat Xiantian tahap kelima. Balas Lin Yan dengan senyum kecil. Niat bertarungnya pun terpancar karena tentu ia sangat menikmati saat melawan musuh kuat. Huan Kai memutar bola matanya ke arah Lin Yan karena ia sedikit mengenal Lin Yan tentang nafsu pertarungannya. La merasa itu adalah hal yang aneh karena merasa gembira saat melawan musuh yang lebih kuat. Kebanyakan kultivator akan merasa enggan melawan musuh yang jauh lebih kuat. Walaupun kekuatan pertempuran juga berpengaruh. Untuk melawan 3 tahap di atasnya, semua kultivator akan berpikir 2 kali untuk bertarung. Di sisi lain, Lin Yan sama sekali tidak peduli akan hal itu menurut Huan Kai. Namun, nyatanya itu sangat salah. Lin Yan sama sekali tidak akan mau bertarung jika persentase kemenangan tidak melewati 50%. Karena Lin Yan telah memutuskan untuk bertarung, Huan Kai hanya diam dan menunggu kedatangan 2 individu yang mungkin mencoba untuk membunuh mereka. Di kejauhan, kedua sosok yang mengikuti Lin Yan memasang wajah sedikit aneh karena target mereka tampak seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Tampaknya kedua target telah menyadari bahwa kita mengikuti mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan sedikit terkejut karena target mampu melacak mereka yang dikatakan ahli dalam bersembunyi. Jika begitu tidak akan sulit. Keduanya memiliki kultivasi lebih lemah daripada kita. Individu lainnya berkata dengan nada meremehkan. Yang lainnya hanya mengangguk setuju. Keduanya sangat percaya diri saat melawan musuh yang bahkan lebih kuat. Dan kali ini, target mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Tidak sampai 2 menit kemudian, 2 individu yang mengikuti Lin Yan dan Huan Kai pun tiba di hadapan keduanya. Siapa kalian? Kenapa kalian mengikuti kami? Tanya Lin Yan datar. Sebelum salah satu dari musuh menjawab, Huan Kai membuka suara. Yaner. Keduanya berasal dari kelompok Kalajengking Merah yang merupakan kelompok pembunuh bayaran. Tato yang ada di leher mereka adalah buktinya. Oh. Tidak menyangka bahwa gadis sepertimu akan mengenal kelompok kami. Biasanya hanya para eselon atas yang mengetahui keberadaan kelompok Kalajengking Merah. Karena kau sudah mengetahuinya, maka kami tidak akan melepaskanmu. Salah satu dari anggota kelompok Kalajengking Merah bertekad membunuh Huan Kai karena terlalu tahu banyak tentang kelompok mereka hanya dengan tato kecil di leher mereka. Siapa yang mengirim kalian? Tanya Lin Yan datar dan masih tenang seperti biasa yang membuat kedua anggota kelompok Kalajengking Merah heran. Mayat tidak perlu tahu banyak. Keduanya menjawab dan langsung bergerak ke arah Lin Yan dan Huan Kai untuk menyelesaikan misi. Chapter 85 mempermainkan musuh.
Kedua anggota kelompok kalajengking merah bergerak ke arah Lin Yan dan Huan Kai untuk menyelesaikan misi secepat mungkin. Lin Yan dan Huan Kai langsung melompat mundur ke dua arah yang berbeda untuk memisahkan musuh. "Kalian tidak akan bisa kabur," teriak salah satu anggota kelompok kalajengking merah. Ia pun langsung melesat ke arah Lin Yan dan rekannya bergerak ke arah Huan Kai. Lin Yan yang sudah menjaga jarak, hanya tersenyum kecil dan mengeluarkan tombak Raja Langit. "Mati!" teriak anggota kelompok kalajengking merah tersebut saat tiba di hadapan Lin Yan sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Ring! Lin Yan pun langsung mengangkat tombaknya dan menahan tebasan yang sangat cepat itu. "Oh, lumayan. Tampaknya kau memiliki kemampuan bocah. Tetapi, tingkat kultivasi kita sangat jauh berbeda. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Anggota kelompok kalajengking merah menyeringai saat mengeluarkan sebuah belati dari cincin ruangnya. Zep! Dengan kecepatan yang sangat tinggi, anggota kelompok kalajengking merah yang melawan Lin Yan langsung melewati Lin Yan sambil menebas menggunakan belati kecil. Serak! Lin Yan yang mencoba menghindar pun terkena sedikit sayatan di lehernya. Lah tahu bahwa akan sulit baginya untuk melawan kultivator setingkat itu. Lin Yan pun kemudian memutar tubuhnya sambil mengayunkan tombak miliknya. "Ci!" Anggota kelompok kalajengking merah berdecak tetapi ia tersenyum kejam karena suatu hal. Ring! Benturan terjadi sekali lagi saat tombak Lin Yan ditahan dengan mudah oleh musuh. Racun! Batin Lin Yan saat merasakan bekas sayatan di lehernya sedikit kesemutan. Tetapi ia tetap tenang karena tentu tidak akan takut dengan racun seperti itu. "Riwayatmu sudah tamat." Anggota kelompok kalajengking merah yang melawan Lin Yan menyeringai karena tebasan sebelumnya. Ia berhasil mengenai Lin Yan dan belati miliknya memang beracun. Itu adalah ciri khusus anggota kelompok kalajengking merah. Setiap dari mereka menggunakan racun untuk mengalahkan musuh. Dengan dosis kecil saja, target mereka akan mengalami penurunan kekuatan saat racun memasuki tubuh. Itulah sebabnya kelompok mereka memiliki keberhasilan yang sangat besar dalam membunuh target. Tamat! Lin Yan sengaja mengerutkan keningnya seolah-olah tidak mengerti sama sekali. "Kau akan mengerti ketika waktunya tiba." Anggota kelompok kalajengking merah membalas dengan dingin dan mulai menarik pedang dan menebas kembali ke arah Lin Yan. Ring! Ring! Pertarungan terus terjadi antara Lin Yan dan anggota kelompok kalajengking merah. Pertarungan itu sangat sengit karena Lin Yan tentu akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan kultivator yang lebih kuat darinya. Anggota kelompok kalajengking merah sedikit terkejut bahwa Lin Yan mampu mengimbanginya. Tetapi ia tidak khawatir sama sekali karena merasa tidak akan lama lagi racun akan bereaksi sepenuhnya. Setelah beberapa menit bertarung, gerakan Lin Yan tampak semakin melambat yang membuat anggota kelompok kalajengking merah merasa sudah berada di atas angin. Tetapi Lin Yan sengaja menurunkan kecepatannya karena sudah tahu apa efek dari racun yang digunakan oleh musuh. Walaupun begitu, setiap kali serangan mengarah padanya, ia akan menghalaunya agar tidak terluka, tetapi ketika menyerang, ia terlihat sangat lambat. Situasi itu tidak diperhatikan oleh anggota kelompok kalajengking merah yang melawan Lin Yan.
Sementara itu, pertarungan antara Huan Kai dan anggota kelompok Kalajengking Merah lainnya sangat sengit. Bisa dipastikan bahwa Huan Kai memiliki keunggulan yang sangat besar. Bagaimana? Apakah kau merasa sedikit kesemutan? Apakah kau merasakan berat saat mencoba bergerak? Apakah ki dalam tubuhmu tidak berfungsi dengan semestinya? Anggota kelompok Kalajengking Merah bertanya beberapa pertanyaan kepada Lin Yan dengan nada percaya diri. Kau menggunakan racun. Mata Lin Yan melebar seketika karena akan bermain dengan musuh saat ini. Terlambat untuk mengetahuinya bocah. Dengus anggota kelompok Kalajengking Merah lalu menendang Lin Yan sekuat tenaga. Buak. Lin Yan masih mampu menahan tendangan itu dan mundur menjauh menjaga jarak sambil memasang wajah muram yang sebenarnya hanya tipuan belaka. Kakak, hati-hati. Mereka menggunakan racun. Teriak Lin Yan sengaja agar anggota kelompok Kalajengking Merah tidak curiga. Huan Kai yang berada di kejauhan tampak sedikit terkejut dan memasang wajah serius. Tetapi, Huan Kai sudah mengetahui dari awal bahwa anggota kelompok Kalajengking Merah menggunakan racun. Informasi itu sangat rahasia sebenarnya. Tetapi ia mengetahui hal itu ketika masih kecil dari ayahnya. Sebagai calon pemimpin klan Huan berikutnya, ia telah dididik dengan cermat semenjak kecil. Dan sebelumnya, Huan Kai telah mengatakan bahwa kelompok Kalajengking Merah menggunakan racun untuk membunuh target secara diam-diam sewaktu melompat mundur pertama kali. Karena itu, keduanya pun bermain melawan musuh saat ini. Lin Yan tampak sedikit gemetaran saat ini dan menatap musuh dengan tatapan yang sangat dingin. Tampaknya racun sudah bekerja sepenuhnya. Jika begitu, waktunya bagimu untuk mati, bocah. Teriak anggota kelompok Kalajengking Merah ke arah Lin Yan sambil melesat dengan kecepatan penuh dan mengayunkan pedangnya. Lin Yan tampak seperti buru-buru menghindar. Sraing. Tebasan itu melewati Lin Yan dan membuat anggota kelompok Kalajengking Merah sedikit terkejut. Oh, kau masih bisa menghindar. Sungguh hebat. Buak. Kali ini, tendangan anggota kelompok Kalajengking Merah mengenai punggung Lin Yan tetapi Lin Yan sengaja terkena pukulan. Lin Yan terpental beberapa meter lalu perlahan berlutut. Ia membuat seolah-olah dirinya sudah kehabisan kekuatan saat ini karena efek racun. Hahaha. Tampaknya hanya sampai di sini saja perjuanganmu. Racun yang masuk ke dalam tubuhmu adalah racun kelas atas yang akan melumpuhkan tubuh target dalam waktu beberapa menit. Semua fungsi tubuh akan terputus beberapa saat karena racun ini merupakan khusus untuk memutuskan perasaan saraf yang ada dalam tubuh. Kau akan kehilangan kendali tubuhmu selama hampir setengah jam. Lalu, apa kau tahu apa yang akan aku lakukan selama setengah jam itu? Anggota kelompok Kalajengking Merah menyeringai sambil perlahan berjalan ke arah Lin Yan karena merasa kemenangan telah ada di tangannya. Kau, dasar sampah, menggunakan cara licik untuk bertarung. Lin Yan berkata dengan nada dingin dan hinaan dalam nadanya. Tidak ada yang namanya pertarungan adil di dunia kultivator, bocah. Anak naif sepertimu harusnya berada di bawah ketiak ibumu saja dan tidak memasuki dunia kultivator.
Anggota kelompok kalajengking merah membalas dengan ejekan saat tiba di hadapan Lin Yan sambil menatap ke arah bawah dengan tatapan predator yang telah melumpuhkan mangsanya. Kau seharusnya tidak memprovokasi seseorang yang tidak bisa kau lawan. Lanjut anggota kelompok kalajengking merah dingin. Di sisi lain, Huan Kai sudah melihat apa yang terjadi. Hanya menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa Lin Yan kebal terhadap racun. Juga tidak mau kalah karena tahu bahwa ketika musuh mendekat ke Lin Yan, itu adalah akhir dari hidupnya. Lin Yan yang berlutut, menatap anggota kelompok kalajengking merah dingin. Siapa yang mengirimmu? Apakah Zubo? Oh. Kau bahkan sudah tahu. Hahaha. Tetapi tidak akan ada yang tahu bahwa semua hal ini terjadi. Lin Yan yang sudah mengkonfirmasi tentang Zubo pun menaikkan sudut bibirnya. Jika begitu, waktunya bagimu untuk mati. Anggota kelompok kalajengking merah tertegun sejenak. Sebelum ia membalas, sebuah cengkraman kuat memegang kepalanya. Bong! Lin Yan yang bergerak dengan kecepatan tinggi, menghantam kepala anggota kelompok kalajengking merah ke arah tanah. Sudah aku katakan bahwa waktunya bagimu mati. Bersambung. Chapter 86 Menghabisi musuh.